Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kata-kata King Ruo membuat sang jenderal bersama pasukannya tertawa keras. Apakah sekarang kalian takut? Takut? Kalian menganggap diri terlalu tinggi. Selain begitu mengganggu, kalian benar-benar membuang waktu kami, ucap Feng Wubohuai sambil mengibaskan tangannya, melepaskan sapuan angin yang langsung menghancurkan formasi serangan prajurit tersebut. Duar, ledakan keras bergema, melempar prajurit tersebut ke berbagai arah. Walaupun tampak begitu terkejut, namun sang jenderal tetap menunjukkan dominasinya. Ternyata kalian benar-benar memiliki kekuatan, tidak heran kalian begitu sombong, ucapnya mengira kekuatan Feng Wubohuai masih berada di tingkat semi-abadi. Kalian berdua sampai kapan akan berpura-pura dan diam seperti itu? Apakah kalian ingin menjadi penonton? Lalu apa gunanya kalian hadir di tempat ini? Ucap Xuan Wu Zuxian sambil menatap dua sosok abadi yang menyamar di tempat tersebut. Kalian, ucapnya sambil bergerak mendekati King Ruo dan rombongannya. Namun baru saja mereka tiba di hadapan King Ruo, tamparan keras langsung mendarat di wajahnya. Plak-plak, tamparan keras itu mendorong kedua sosok abadi itu hingga belasan meter, membuat sang jenderal dan pasukan elit kekaisaran tersebut begitu terkejut. Namun hal itu membuat Xuan Wu Zuxian dan Feng Wubohuai yang sudah menduga King Ruo akan menampar kedua sosok abadi itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin, ucap sang jenderal dengan heran, sambil menatap kedua sosok abadi yang tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka. Bajingan, teriaknya dengan murka menyala, membuat pasukan elit kekaisaran Shen Wang langsung menjauh dari tempat itu. Sus, perisai emas transparan yang merupakan segel perlindungan medan pertempuran abadi muncul, melindungi kawasan tersebut hingga mengurung belasan prajurit elit kekaisaran Shen Wang. Tutuan, tolong jangan libatkan kami, ucap prajurit tersebut memohon pada kedua sosok abadi tersebut. Di hadapan kedua sosok abadi yang sedang murka itu, King Ruo mengibaskan tangannya, melempar belasan prajurit tersebut keluar dari medan pertempuran. Bagaimana bisa, ucap kedua sosok abadi yang masih menyamar tersebut begitu terkejut, menatap King Ruo dan rombongannya dengan heran, sedangkan di luar kubah emas, belasan prajurit tersebut menjauh meninggalkan kawasan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Terima kasih Tuan, teriaknya sambil terus menjauh, karena tidak menyangka King Ruo akan menolongnya. Di dalam kubah medan pertempuran abadi, kedua sosok abadi yang tidak menyangka King Ruo bisa mengeluarkan belasan prajurit elit kekaisaran itu. Menatap King Ruo dengan tajam. Walaupun semi-abadi tingkat tinggi sekalipun tidak akan mampu keluar dari medan pertempuran ini. Berbicara pada sosok lainnya melalui telepati. Benar, sebelumnya dia bahkan dapat menampar kita. Apakah dia juga sosok abadi, tapi aura kekuatannya? Ucapnya dengan ragu, saat merasakan lingkaran kekuatan King Ruo dan rombongannya yang masih berada di tingkat semi-abadi. Kami ingin tahu tujuan kedatangan kalian di tempat ini, dan jawaban kalian akan menentukan nasib kalian. Masih berada di tingkat semi-abadi, tetapi berani mengancam. Saudara, apakah mereka hanya menggertak atau mereka juga sama seperti kita yang sedang menyamar? Berbicara melalui telepati. Sepertinya kita harus menguji kekuatan mereka. Jika kita pergi karena gertakan, bukankah ini akan sangat memalukan? Benar, menatap King Ruo dan rombongannya dengan serius. Apakah kalian tidak ingin bicara? Atau perlu kami menampar wajah kiri kalian, ucap Xuan Wu Zuxian. Feng Wubohuai yang berada di tingkat dasar hanya terdiam, menunggu reaksi kedua sosok abadi yang sudah berada di tingkat 2 itu dengan tenang tanpa khawatir dengan keselamatannya. Bajingan, apakah kalian benar-benar yakin dapat menggertak kami? Ucap salah satu dari mereka,
bergerak menyerang King Ruo. Sosoknya melesat sambil melepaskan serangan tapak emas namun langsung disambut oleh Xuanwu Zuxian dengan tinjunya. Duar, ledakan dahsyat bergema, mendorong mereka berdua hingga belasan meter. Kekuatan abadi, ucap sosok lainnya terkejut, bahkan sosok yang beradu kekuatan dengan Xuanwu Zuxian juga tidak kalah terkejutnya. Penyamaran mereka begitu sempurna, sambil menahan tangannya yang terasa kebas. Zuxian, bagaimana keadaanmu? Tanya King Ruo. Aku baik-baik saja tuan. Sambil memulihkan tangannya, King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menatap kedua sosok abadi yang ada di hadapannya dengan tenang. Siapa kalian, dan apa yang ingin kalian lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Siapa kami dan apa yang akan kami lakukan di tempat ini, itu urusan kami, lagi pula dengan jumlah kalian, jangan harap dapat menindas kami, jawab salah satu dari mereka dengan tegas. Kalian dari wilayah kuno api hitam dan ingin memasuki Gunung Nanjin, apakah kalian pikir itu adalah tempat kosong? Jika kalian tidak mau bicara maka jangan salahkan aku mengubur jasad kalian di tempat ini. Ucap King Ruo dengan tegas sambil bergerak menyerang kedua sosok abadi tersebut. Sosoknya membias, sambil melepaskan serangan petir tanpa warna. Duar, ledakan dahsyat beradu saat petir tanpa warna menghantam kedua sosok itu dari berbagai arah. Klan petir, ucap kedua sosok itu terkejut sambil melepaskan perisai emas perlindungan abadi yang menahan serangan King Ruo. Duar. Serangan petir tanpa warna tersebut menghancurkan zirah emas transparan yang terus tercipta itu. Sepertinya Tuan ingin bermain-main dengan mereka, ucap Feng Wubohuai sambil menatap King Ruo. Benar, lagi pula mereka berdua juga belum serius, Xuanwu Zuxian menanggapi saat melihat kedua sosok itu yang masih belum melepaskan lingkaran cahaya abadi dari tubuhnya. Di luar kubah emas, pasukan elit Kekaisaran Shenwang yang bersembunyi di balik perisai ilusi menatap pertempuran tersebut dengan tubuh bergidik. Ternyata mereka adalah para abadi, ucap sang jenderal dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Benar jenderal, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya sang komandan sambil memperhatikan pertempuran yang ada di hadapan mereka dengan seksama. Sebelum memberi laporan, sebaiknya kita memastikan dulu hasil pertempuran ini, jawab sang jenderal dengan serius. Di dalam medan pertempuran abadi, King Ruo terus menyerang kedua sosok abadi itu dan memancing mereka untuk bertarung dengan serius. Sambil menyerap aura abadi yang mereka lepaskan. Dengan kekuatan seperti ini masih ingin menindas kami, bicaramu terlalu berlebihan nak, ucap sosok abadi itu mulai mengejek. Hanya mengandalkan kecepatan, bahkan serangan petir ini hanya membuat tubuhku gatal nak, benar-benar bercanda, ucap sosok lainnya sambil tertawa, membuat Feng Wubohuai dan Xuanwu Zuxian bergidik ngeri. Naif, jika Tuan benar-benar menyerang, serangan tunggalnya sudah dapat membunuh kalian. Ucap Xuanwu Zuxian membuat kedua sosok itu tertawa. Serangan tunggal, apakah kalian ingin melawak? Mengapa kalian juga tidak membantu? Ucap sosok itu mengejek. Tidak perlu, Tuan belum meminta kami, ucap Feng Wubohuai dengan santai. Di sisi lain, King Ruo yang ingin memancing kedua sosok abadi itu menggunakan kekuatan penuhnya tiba-tiba tersenyum santai. Ternyata kalian senang bermain-main. Aku sudah memberi kesempatan untuk bertarung dengan adil, jadi jangan bilang aku tidak memberi kesempatan dan menindas yang lemah, ucap King Ruo. Jika kamu benar-benar kuat, tunjukkanlah kekuatanmu, ucap sosok itu memprovokasinya. Seusai permintaanmu, ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan aura abadi tingkat 3 dan melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Agung Wogong. Selas, tombak emas yang disamarkan dengan kekuatan petir itu melesat seperti kilatan cahaya. Menghantam sosok itu, duar. Ledakan dahsyat tersebut menghancurkan tubuh itu, membuat sosok lainnya langsung mematung, dan membuat tempat itu menjadi hening. Bagaimana bisa? Sambil bergerak mundur, mutiara jiwa sosok tersebut dan tombak emas Kaisar Wogong yang tersegel di dalam bola emas, bergerak menghampiri. King Ruo,
membuat serangan King Ruo sebelumnya seolah-olah tanpa senjata. Tombak abadi benar-benar mengerikan, batinnya, sambil menatap sosok abadi lainnya yang kini bersiap untuk melarikan diri. Sudah aku katakan sebelumnya, ucap Xuan Wu Zuxian menggelengkan kepalanya. Tuan, dia ingin pergi, ucap Feng Wu Bohuai dengan serius. Tenanglah, kawasan ini telah tersegel. Apakah kalian berdua ingin bermain dengannya? Baik Tuan, ucap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai dengan penuh semangat. Sus, lingkaran cahaya dari belakang tubuhnya, membuat sosok abadi itu langsung bergerak pergi. Namun tiba-tiba kubah emas yang menyegel medan pertempuran abadi melepaskan serangan petir. Duar, ledakan dahsyat bergema mendorong sosok itu ke arah Xuan Wu Zuxian yang sedang menyerangnya. Duar, pertempuran itu mulai berlangsung, sedangkan King Ruo yang berada di dalam medan pertempuran abadi itu mulai menyerap aura abadi mereka. Terus-menerus digunakan, aura abadi Yin Zuo hampir lenyap. Satu-satunya cara menguatkan aura tersebut adalah menyerap aura abadi mereka dan menggabungkannya, batinnya sambil memperhatikan pertempuran tersebut dengan tenang. Di luar kubah emas medan pertempuran abadi, Jenderal, sosok bertopeng perak itu ternyata sangat kuat, serangan tunggalnya bahkan tidak terbendung sama sekali. Benar, tidak heran dia dapat membebaskan kami sebelumnya, ucap prajurit yang sebelumnya terkurung bersama King Ruo. Jenderal, apa rencana kita selanjutnya? Kita sudah dapat memastikan hasil pertempuran ini, sebaiknya kita pergi saja, Jenderal. Kamu aku tugaskan untuk membawa pasukan di Gunung Nanjin untuk bergerak mundur. Baik Jenderal, di kawasan dalam Gunung Nanjin. Ratusan prajurit elit Kekaisaran Shen Wang bersama puluhan sosok lainnya yang sudah berada di tingkat puncak semi-abadi, menopang 4 pilar emas yang mengirimkan kekuatan pada tombak hitam yang berusaha menerobos dinding perisai emas yang menyegel Gunung Nanjin. Sung, tombak hitam yang melepaskan aura kehancuran itu terus bergetar, memasuki segel emas itu secara perlahan. 15 menit kemudian, mereka dikejutkan dengan munculnya jenderal pasukan elit kekaisaran bersama beberapa prajurit lainnya. Jenderal, ada apa? Tanya komandan pasukan yang sedang menjaga dengan heran. Perintah dari jenderal besar, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ucapnya dengan serius. Apa? Lalu bagaimana dengan kami? Tanya kelompok lainnya dengan serius. Tuan muda, tetua Ye Xiaoling telah tewas. Dan sebentar lagi kelompok itu akan datang, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Sambil bergerak menjauh. Lalu bagaimana dengan pusaka ini? Tinggalkan saja, tidak ada waktu lagi, ucap sang jenderal, membuat kelompok tersebut pergi menyelamatkan diri dengan kalang kabut. Di tempat lain, di dalam kubah medan pertempuran abadi, King Ruo yang berada di dalam kubah itu, berdiri dengan tenang sambil terus menyerap aura abadi dari ketiga sosok yang sedang bertarung tersebut. Dalam waktu singkat, pertarungan yang tidak seimbang itu membuat sosok abadi itu menjadi bulan-bulanan Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai. Ah, kalian hanya berani bermain keroyokan saja, teriaknya dengan kesal. Sepertinya kamu sudah lupa, bukankah sebelumnya kamu yang menantang, ucap Feng Wu Bohuai. Tidak lama kemudian, sosok itu benar-benar hampir sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Zuxian, akhiri secepatnya, ucap King Ruo yang telah berhasil menyerap begitu banyak aura abadi mereka. Baik Tuan, ucap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai dengan serius sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Tuan, aku menyerah, ucap sosok itu sambil melepaskan topeng penyamarannya. Namun Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian terlanjur melepaskan serangannya. Sus, tembakan angin cahaya milik Feng Wu Bohuai dan serangan tinju perak milik Xuan Wu Zuxian menghantam tubuhnya. Duar, pukulan dahsyat tersebut melukai sosok itu dengan parah. Sosoknya yang bersimbah darah, terjatuh dari langit dengan bebas. Rantai perak yang dilepaskan oleh Xuan Wu Zuxian menyambut tubuhnya dan melilitnya dengan erat. Ah, rintihnya, menatap King Ruo dengan wajah kesakitan. Ziliao Hongmeng, ucap King Ruo dengan suaranya yang dalam, membuat sosok itu begitu terkejut. Tuan,
Anda mengenalku, menatap King Ruo dengan serius. Di mana Ziliao Youjin? Apakah yang aku bunuh sebelumnya adalah dia? Tanya King Ruo. Saudariku ada di klan Tuan. Menatap King Ruo dengan serius. Lalu yang aku bunuh sebelumnya? Tanya King Ruo. Ye Xiaoling, dari klan tersembunyi api kuno hitam Tuan. Jawaban Ziliao Hongmeng, leluhur klan Shen Guoshi Ziliao dari wilayah kuno api hitam itu dengan jujur. Lalu apa yang kalian lakukan di kawasan selatan ini? Tanya King Ruo dengan serius. Kami ingin memasuki kawasan dalam Gunung Nanjin, untuk mengambil beberapa sumber daya langka di dalamnya Tuan. Apakah kalian menganggap Gunung Nanjin sebagai tempat kosong? Mulai hari ini, jangan pernah datang ke kawasan ini lagi, atau aku akan mengunjungi klan Ziliao di wilayah kuno api hitam, ucap King Ruo dengan serius. Maaf Tuan, aku benar-benar tidak tahu hal itu, karena aku pergi juga karena Ye Xiaoling yang membawaku. Sekarang pergilah, ucap King Ruo. Apakah itu artinya aku bisa pergi Tuan? Tanya Ziliao Hongmeng dengan serius. Tentu saja, tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja, ucap Xuan Wu Zuxian membuat wajah Hongmeng membeku. Maksud Tuan, mutiara kehidupan abadi, ucap Xuan Wu Zuxian, membuat King Ruo sedikit terkejut, namun tetap bersikap tenang. Apa, Tuan, apakah ini tidak? Menatap King Ruo dengan wajah serius. Mutiara kehidupan abadi bisa dibentuk, apalagi klan Ziliao memiliki pil hidup berkelipatan. Jika Tuan membunuhmu, apakah kamu bisa hidup lagi? Kata-kata Xuan Wu Zuxian membuat Ziliao Hongmeng terdiam. Jika ingin pergi, lakukan sekarang juga, ucap Feng Wu Bohuai, membuat Ziliao Hongmeng hampir menangis. Sekarang, ucap Xuan Wu Zuxian mengejutkannya. Oh tidak, batinnya, sambil mengeluarkan mutiara kehidupan abadi, yang merupakan dasar kekuatan abadi dari dantiannya dengan wajah tidak rela. Sus, kekuatannya secara perlahan turun hingga menjadi semi-abadi tingkat puncak, membuat King Ruo yang baru mengetahui rahasia itu hanya bisa terdiam. Ternyata mutiara kehidupan abadinya bisa dipisahkan dari mutiara sumber kehidupan tingkat dasarnya. King Ruo membatin. Tuan, ucap Ziliao Hongmeng sambil menyerahkan mutiara kehidupan abadinya pada King Ruo. Tuan, apakah aku bisa pergi sekarang? Tunggu, sebelumnya kami melihat kalian keluar dari kota Shenmen bersama rombongan, lalu di mana mereka sekarang? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan tatapan dingin. Mereka adalah pasukan elit klan Ye, Tuan, dan saat ini bersama pasukan elit Elang Emas membuat formasi terlarang untuk menerobos segel perlindungan di dalam wilayah dalam Gunung Nanjin, jawabnya dengan jujur. Lalu apakah klan Shenmen ikut terlibat? Tidak Tuan, tapi klan Ye berhasil mencuri pusaka penghancur segel langit milik mereka. Sekarang pergilah, ucap King Ruo. Baik Tuan, lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya menjauh, sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Setelah Ziliao Hongmeng pergi, King Ruo lalu membawa Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai bergerak menuju Gunung Kuno Nanjin. Tuan, apakah ini tidak akan menjadi masalah? Karena aku yakin dia tidak akan tinggal diam, ucap Feng Wu Bohuai. Tenanglah, aku sudah pernah mendatangi klan Ziliao, dan aku juga tahu kekuatan mereka. Selain itu, dia juga tidak mengenali kita. Tuan benar, itu artinya klan Ye juga tidak akan tahu, ucap Xuan Wu Zuxian sambil terus bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang. Di tempat lain, Ziliao Hongmeng terus bergerak meninggalkan daratan kematian sambil meraung di dalam hati. Sialan mengapa harus bertemu dengan sosok ini, tapi siapa mereka sebenarnya? Membatin sambil terus bergerak dengan sedih dan sakit hati. Satu-satunya petunjuk adalah serangan petir, itu artinya ada dua kekuatan yang menggunakan teknik tersebut, Shen Luo Trah pertama dan kedua, tapi serangan petir itu sangat murni. Oh tidak, apakah dia dari klan kuno itu? Membatin dengan wajah pucat pasi, sambil bergerak dengan kekuatan puncaknya. Di tempat lain, di dalam gua kecil, 5 km dari tempat segel penghancur dinding emas, puluhan murid klan Ye dan ratusan prajurit elit kekaisaran Shen Wang yang menyelamatkan diri,
bersembunyi di tempat itu dengan wajah cemas. "Semoga saja mereka tidak mencari kita," ucap sang jenderal dengan serius, sambil melepaskan topeng perak dan mengganti jubahnya, diikuti oleh prajurit lainnya. "Jenderal, siapa mereka sebenarnya?" tanya komandan pasukan dengan wajah serius. "Aku bahkan tidak tahu siapa mereka, apalagi pemimpin kelompok tersebut," jawab sang jenderal sambil menjelaskan keberadaan King Ruo yang menggunakan topeng perak di antara kedua pelayannya. "Lalu, jenderal, seberapa kuat mereka?" tanya murid klan Ye dengan serius. "Sangat kuat, kedua pelayannya berada di tingkat abadi, satu di tingkat dasar, lalu satu pelayan lainnya berada di tingkat 2. Namun yang lebih mengerikan adalah sosok bertopeng perak itu, dia bahkan membunuh tetua Ye Xiaoling dengan satu serangan," jawab sang jenderal, membuat tempat itu menjadi hening. "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan?" tanya murid klan Ye pada pemimpin pasukan dengan wajah serius. "Apalagi yang bisa kita lakukan, selain menunggu mereka pergi, lalu pulang," jawab sosok itu dengan wajah sedih. "Baik tuan muda." Dengan perasaan sedih, di tempat lain, King Ruo dan rombongan akhirnya tiba di kawasan dalam Gunung Nanjin. "Tuan, sepertinya mereka sudah pergi," ucap Feng Wubohuai saat mendapati kawasan itu sudah kosong. "Tentu saja, aku yakin pasukan elit kekaisaran itu pasti mengabari mereka," jawab King Ruo sambil bergerak mendekati tombak hitam yang masih menempel pada dinding segel emas. "Lalu tuan, apa yang harus kita lakukan?" tanya Feng Wubohuai. "Aku akan memeriksa pekerjaan mereka, sedangkan kalian awasi kawasan ini," jawab King Ruo dengan tenang. "Baik tuan, lalu bagaimana jika kami bertemu dengan mereka? Karena aku yakin mereka pasti belum pergi dari kawasan ini," tanya Xuan Wu Zuxian. "Biarkan saja, membunuh mereka juga tidak ada gunanya," jawab King Ruo. "Baik tuan." Lalu bergerak memeriksa tempat itu. Setelah Feng Wubohuai dan Xuan Wu Zuxian pergi, King Ruo lalu memeriksa dinding segel emas tersebut dengan seksama. Segel cahaya, segel ini dapat membalikkan kekuatan mereka yang melewatinya. Selain itu, segel ini dilapisi oleh segel pembalik langit dan bumi yang secara langsung menopang cahaya. Tidak heran segel ini semakin kuat, batinnya lalu membuat segel tangan. Sus. Mantra formasi emas muncul, menyelimuti tombak hitam, pusaka penghancur segel langit milik klan Senmen. Setelah cahaya keemasan itu menyelimuti tombak hitam tersebut, King Ruo lalu menariknya dalam satu napas. Sus! Tombak segel itu terlepas dari dinding segel. Setelah menyimpan tombak hitam itu, King Ruo lalu membuat segel emas untuk membuat celah pada dinding segel tersebut. Sus! Susunan mantra formasi emas itu menyelimuti dinding segel dan mulai bekerja. "Sepertinya akan memerlukan sedikit waktu," ucapnya pelan. Di tempat lain, Xuan Wu Zuxian dan Feng Wubohuai yang ditugaskan oleh King Ruo memeriksa kawasan tersebut, akhirnya menemukan murid klan Ye dan prajurit elit kekaisaran Shen Wang. "Saudara, mereka bersembunyi di dalam gua ini," ucap Feng Wubohuai dengan tenang. "Benar, tapi Tuan meminta kita untuk melepaskan mereka," ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi. "Benar, lalu apa rencana kita selanjutnya?" tanya Feng Wubohuai. "Aku punya ide," jawab Xuan Wu Zuxian, lalu melepaskan aura penindasan, membuat gua kecil tersebut bergetar. "Jika ingin hidup, keluarlah," ucapnya, membuat mereka yang ada di dalam begitu ketakutan. "Oh tidak," ucap mereka panik. "Dalam hitungan ketiga, jika kalian tidak keluar, maka aku akan mengubur kalian di dalamnya," ucap Xuan Wu Zuxian membuat mereka langsung bergegas keluar. Sus, sus. Mereka keluar dari dalam gua kecil tersebut, dan muncul di hadapan Xuan Wu Zuxian dan Feng Wubohuai. "Tuan," ucap mereka terbata, menatap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wubohuai dengan wajah pucat pasi. "Tuanku meminta kami untuk melepaskan kalian, dan ini adalah peringatan terakhir," ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius. "Baik, terima kasih Tuan. Apakah cukup dengan kata-kata?" ucap Feng Wubohuai, membuat wajah-wajah pucat pasi itu langsung mematung. Tuan,
sambil melepaskan cincin penyimpanannya. Apakah kalian pikir kami kekurangan sumber daya? Ucap Feng Wu Bohuai dengan serius. Kami tahu ini tidak ada nilainya bagi Tuan, tapi mohon tidak meminta kami melakukan hal yang lain, ucap Jenderal Pasukan memberanikan diri. Sudahlah, tinggalkan saja yang kalian miliki, ucap Xuan Wu Zuxian dengan tenang. Saudara, Tuan memang meminta kita melepaskan mereka, tetapi tidak dengan memberi mereka pelajaran. Dan aku ingin melakukannya, dan ini sebagai pengingat bahwa Gunung Nanjin bukanlah tempat kosong yang dapat mereka datangi begitu saja. Kata-kata Feng Wu Bohuai membuat wajah-wajah pucat pasi itu mulai dibasahi oleh keringat dingin. Saudara, benar juga, mereka bahkan menggunakan tombak penghancur segel langit yang bahkan mereka curi dari klan Senmen, ucap Xuan Wu Zuxian membuat mereka semakin ketakutan. Kamu, kemari. Ucap Feng Wu Bohuai memanggil Jenderal Pasukan. Baik Tuan. Sambil bergerak mendekati Feng Wu Bohuai dengan ketakutan. Plak, tamparan keras mengenai wajah sang jenderal dan melemparnya hingga puluhan meter. Silakan pergi, ucap Feng Wu Bohuai dengan serius. Terima kasih Tuan, ucap sang jenderal sambil bergegas pergi. Melihat sang jenderal yang dapat pergi setelah ditampar oleh Feng Wu Bohuai, membuat sang komandan pasukan tanpa ragu langsung menawarkan diri. Plak, tamparan keras Feng Wu Bohuai melempar komandan pasukan tersebut hingga puluhan meter. Satu persatu mereka menawarkan diri dan menerima tamparan Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian, hingga tempat itu menjadi hening. Setelah menyimpan cincin penyimpanan prajurit kekaisaran dan murid klan Ye, Xuan Wu Zuxian lalu membawa Feng Wu Bohuai bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang sedang berada di dinding segel gunung akhirnya berhasil membuat celah kecil pada dinding segel emas tersebut, lalu memanggil Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian untuk kembali ke tempat itu. Dalam waktu singkat, kedua sosok abadi tersebut tiba di tempat itu, mendapati King Ruo sudah berhasil membuat celah pada dinding perisai. Gunakan aura kultivator Dewa Bumi, ucap King Ruo sambil memasuki celah tersebut. Baik Tuan, ucap Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian, melepaskan aura kultivator tingkat Dewa Bumi sambil mengikuti King Ruo. Sosok mereka melewati dinding tersebut dan muncul di dalam bagian dalam Gunung Nanjin yang tersegel. Tempat ini benar-benar jauh berbeda, kekuatan spiritual emasnya begitu luar biasa. Seorang tanpa kultivasi sedikit pun jika ditempatkan di dalam kawasan tersegel ini juga bisa menjadi kuat, ucap Xuan Wu Zuxian berdecak kagum. Tuan, apa rencana kita sekarang? Hewan buas yang berada di tahap abadi. Feng Wu Bohuai dengan tubuh bergidik saat merasakan jejak aura di tempat itu. Bergerak di malam hari bukanlah hal yang baik, karena ini adalah waktu kita mencari tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, ucap King Ruo. Baik Tuan. Sambil bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang, yang bergerak menjelajahi kawasan itu, King Ruo dan rombongannya sesekali mendengar raungan hewan buas dan suara pertempuran mereka, yang menandakan bahwa gunung kuno Nanjin memiliki kehidupan. Kawasan ini benar-benar hampir tidak tersentuh oleh dunia luar, ucap Feng Wu Bohuai. Tentu saja, itu karena segel emas yang melindungi kawasan ini. Bahkan orang-orang dari wilayah kuno bagian barat juga tidak bisa memasukinya, ucap Xuan Wu Zuxian. Tuan, jika kami boleh tahu segel apa yang melindungi tempat ini? Tanya Feng Wu Bohuai dengan serius. Tempat ini dilindungi oleh dua jenis segel yang berbeda, yaitu segel cahaya dan segel pembalik langit dan bumi, dan kedua segel ini saling berhubungan dan saling menopang satu dengan yang lainnya, jawab King Ruo membuat kedua sosok abadi itu begitu terkejut. Tuan, mantra formasi bukanlah keahlian kami, jadi kami tidak terlalu mengerti dengan hal ini, ucap Xuan Wu Zuxian. Segel cahaya juga disebut segel abadi, karena segel ini tercipta dari 5 unsur tanda suci yang paling kuat. Dan segel cahaya ini ditopang oleh segel pembalik langit dan bumi yang membuatnya terus ada. Segel ini tidak dapat dimasuki dari luar, tetapi mereka yang ada di dalamnya bisa keluar dari segel ini,
dan yang pasti, sosok yang meletakkan segel ini juga sudah berada di tahap abadi. Tapi bagaimana Tuan bisa menaklukkan segel ini? Tanya Feng Wu Bohuai. Sangat mudah, aku hanya perlu melemahkan kelima tanda suci itu secara bersamaan, jawab King Ruo dengan tenang. Bohuai dan Xuan Wu Zuxian yang tidak pernah mempelajari tanda suci hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, setelah menghindari tempat-tempat yang berbahaya, mereka akhirnya menemukan gua kecil yang berada di selatan tebing gunung raksasa tersebut. Kita akan beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo. Baik Tuan. Setelah menyegel gua tersebut, King Ruo dan rombongannya lalu memulihkan diri. Di tempat lain, pasukan elit Kekaisaran Shenwang bersama murid klan Ye yang keluar dari wilayah Gunung Nanjin, akhirnya bertemu dengan Jenderal Utama Kekaisaran Shenwang, yang ternyata masih berada di wilayah perbatasan daratan kematian. Jenderal Guoran, Tuan Muda Ye Leixiow, senang melihat kalian baik-baik saja, ucap sosok yang menjadi jenderal besar itu dengan tenang. Jenderal Wang Qingsu, senang berjumpa dengan kalian, tapi kami akan langsung kembali ke klan, ucap Ye Leixiow dengan hormat. Baik Tuan Muda, untuk misi ini, kami akan langsung membicarakannya dengan Yang Mulia Kaisar, ucap Wang Qingsu dengan hormat. Terima kasih Jenderal, ucap Ye Leixiow dengan hormat, lalu undur diri dari tempat itu. Setelah Ye Leixiow dan rombongannya pergi, Wang Qingsu lalu membawa Guoran dan rombongannya kembali ke ibu kota Kekaisaran. Di dalam perjalanan, Guoran, bagaimana kalian bisa pergi dari Gunung Nanjin? Tanya Wang Qingsu dengan serius. Guoran tersenyum kecut. Ini semua karena kebaikan mereka. Tanpa izin dari mereka, kami pasti tidak akan bisa pergi. Jenderal besar, ini adalah peringatan terakhir. Jika kita tidak mengindahkan peringatan ini, maka mereka akan mendatangi kita, jawab Guoran sambil menceritakan bagaimana mereka bisa pergi dari tempat itu dengan detail. Membuat mereka semua terdiam. Ternyata gunung kuno itu bukanlah tempat kosong, ucap Wang Qingsu, sambil bergerak dengan tubuh bergidik. Benar Jenderal, ucap Guoran. Di tempat lain, gua kecil selatan Gunung Nanjin. Pada saat pagi tiba, King Ruo yang telah selesai memulihkan diri lalu membuka matanya, menatap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai yang juga sudah selesai memulihkan kekuatannya. Feng Wu Bohuai bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengeluarkan arak rumput kristal dari dalam cincin penyimpanannya dan menikmati arak abadi tersebut dengan santai. Jika kawasan ini sulit dimasuki, lalu bagaimana pecahan jiwa penguasa agung Luo Feng ada di kawasan ini? King Ruo menganggukkan kepalanya. Bohuai, walaupun tempat ini dilindungi oleh segel mantra formasi cahaya, tapi tempat ini juga perlu air hujan dan udara untuk mendukung kehidupan hewan dan tumbuhan di tempat ini. Lalu apa hubungannya dengan pecahan jiwa tersebut? Pada saat hujan biasanya petir alami akan muncul dan menyaang apa saja. Klan kami pemilik darah petir memiliki keistimewaan khusus, yaitu dapat bergabung dengan petir alami tersebut. Kami mengerti Tuan, itu artinya walaupun tempat ini melarang kekuatan lainnya masuk, tetapi segel ini tidak bekerja pada hal-hal yang bersifat alami. Benar, ucap King Ruo. Tuan, lalu apa rencana kita selanjutnya? Kita akan segera melakukan pencarian. Selain itu kalian juga diperbolehkan untuk mengambil sumber daya langka dan menaklukkan beberapa hewan buas. Tapi hindari hewan buas di tingkat abadi, karena aku tidak ingin merusak kawasan ini. Jika terjadi sesuatu atau kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera kabari aku, ucap King Ruo sambil memberikan lencana klan Shen Zhenyin. Ini sebagai alat komunikasi kita, ucap King Ruo sambil membagi tugas pencarian. Feng Wu Bohuai melakukan penyisiran ke arah utara, Xuan Wu Zuxian ke selatan, dan King Ruo memasuki kawasan tengah. Setelah membagi tugas, King Ruo lalu membawa mereka keluar dari dalam gua kecil tersebut. Tuan, kami pergi dulu, ucap Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian dengan hormat. Baik, berhati-hatilah, ucap King Ruo dengan ramah. Setelah Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Tao Tao dan rombongannya dari dalam dunia jiwa. Sus, sus.
Kelima sosok anjing neraka itu muncul di tempat itu. "Penguasa," ucapnya dengan hormat. "Tahu-tahu, selidiki kawasan ini, tugas kita saat ini, selain mencari pecahan jiwa ayah guru, kita juga mencari sumber daya tingkat tinggi, dan yang harus kalian perhatikan, hindari masalah dengan hewan buas yang sudah berada di tingkat abadi." "Baik, penguasa." Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Tautau dan rombongannya pergi, King Ruo lalu bergerak, naik ke atas langit, mengawasi kawasan gunung dengan tenang. Luas wilayah ini hingga 15 kali lipat kota perak. Selain aura emas spiritual langit yang begitu luar biasa, dari 4 arah mata angin yang berbeda, terdapat 4 gunung besar lainnya yang memisahkan diri dari gunung utama, sama seperti sekte gunung emas, membuat tempat ini benar-benar ideal, ucapnya pelan. Sambil memeriksa kawasan tersebut dengan tenang. Setelah memeriksa kawasan itu, King Ruo lalu bergerak perlahan, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Baru saja bergerak, tiba-tiba King Ruo melihat seekor ular hijau sisik api sedang menjaga rumput es perak itu. "Kebetulan sekali aku memerlukan rumput es perak untuk membuat pil embun emas," ucapnya sambil bergerak, mendekati hewan buas yang sudah berada di tingkat semi-abadi tingkat 9 tersebut dengan tenang. Saat berada belasan meter dari ular tersebut, King Ruo tiba-tiba melepaskan aura abadi tingkat 2, membuat ular tersebut begitu terkejut dan langsung bergerak pergi, membuat King Ruo menahan tawa. Setelah ular itu benar-benar pergi, King Ruo lalu mengambil rumput perak yang sudah berevolusi tersebut dan menyimpannya ke dalam dunia jiwa. Setelah menyimpan rumput es perak tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu melanjutkan pencariannya. 5 menit kemudian setelah King Ruo pergi, seekor singa api emas muncul di tempat itu. "Ngaum, awo!" Raungan kerasnya mengejutkan King Ruo yang sedang bergerak pergi. "Hewan buas ini," ucap King Ruo dengan serius, langsung bergerak kembali dengan kecepatan puncaknya. Tidak lama kemudian, sosoknya tiba di tempatnya mengambil rumput es perak sebelumnya, mendapati seekor singa emas api yang sedang meraung murka. "Hewan buas di tingkat abadi," batinnya, sambil melepaskan segel mantra formasi cakram emas langit Ling, menyegel kawasan itu. Setelah memastikan kawasan itu telah tersegel, King Ruo lalu bergerak dan muncul di hadapan hewan buas itu dan mengejutkannya. Dalam keadaan murka, singa api emas itu langsung bergerak menyerang King Ruo. "Ngaum, awo!" Raungan kerasnya melepaskan tembakan bola api yang melepaskan kekuatan petir. King Ruo yang sudah mengantisipasi serangan hewan buas itu langsung bergerak menghindari serangan itu. Duar, duar. Serangan bola api itu mengenai kehampaan dan mengguncang kawasan itu dengan hebat, namun belum sempat singa api emas itu melepaskan serangan susulan, King Ruo langsung melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo, membuat singa emas itu langsung mematung. Kamu menatap King Ruo dengan tajam. "Apakah kamu ingin bermain-main denganku?" ucap King Ruo dengan tatapan tajam. "Siapa kamu sebenarnya?" menatap King Ruo dengan penuh selidik. "Siapa aku? Itu tidak penting, jika kamu berani bergerak sedikit saja, aku akan meremukkan kepalamu itu," ucap King Ruo sambil menarik aura penindasannya. Sosoknya bergerak, mendekati hewan buas itu dengan tenang, sambil melepaskan rantai jiwa. "Jika kamu melawan, maka aku akan membunuhmu," ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat singa api emas itu hanya bisa terdiam. Bajingan, apa yang ingin dia lakukan? Batinnya saat melihat rantai emas itu bergerak memasuki tubuhnya. "Ini adalah segel terendah untuk mengikat kekuatan jiwamu, tapi jika kamu berani melepaskannya, rantai petir ini bisa menghancurkan tubuhmu," ucap King Ruo membuat singa emas itu hanya bisa terdiam. Setelah menyegel kekuatan singa api emas itu, King Ruo lalu bergerak naik ke atas punggungnya. "Bawa aku memasuki wilayah utama," ucap King Ruo dengan serius. "Tapi tuan," ucapnya terbata. "Apakah ada yang salah? Kawasan utama adalah kawasan milik leluhur Agung Elang Emas, dan mereka," ucapnya ragu. "Bergerak," ucap King Ruo dengan tegas. Walaupun tampak ragu,
singa api emas itu akhirnya bergerak juga. Sambil membawa King Ruo yang berdiri di atas punggungnya, hewan buas itu hanya bisa terdiam dan mengutuk dirinya. Benar-benar sial, batinnya dengan kesal. Sudah berapa lama kamu di tempat ini? Tanya King Ruo membuka percakapan. 55.000 tahun, Tuan. Itu artinya kamu sudah tahu kawasan ini. Benar Tuan. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Bisa Tuan. Gunung Nanjing dibagi dalam 5 wilayah besar, Tuan. Wilayah paling lemah adalah wilayah Gunung Timur, dengan pemimpin puncak Singa Taring Emas, lalu diikuti Gunung Barat dengan pemimpin puncak Ular Emas. Gunung Utara dengan rubah es ekor 9, Gunung Selatan dengan pemimpin puncak Kera Api, dan puncak gunung utama sebagai tempat kelahiran Elang Emas dan dipimpin oleh mereka, jawab Singa Api Emas. Itu menjelaskan, bagaimana dengan kekuatan mereka. Saat ini puncak utama itu dipimpin oleh Elang Emas Sayap Api yang merupakan pemimpin dari generasi ketiga dengan kekuatan abadi tingkat 3, mungkin lebih, Tuan. Sungguh aneh, lalu di mana pemimpin generasi pertama dan kedua? Tanya King Ruo. Pemimpin generasi pertama tewas saat pertempuran abadi di kawasan barat, lalu pemimpin generasi kedua tewas saat meninggalkan kawasan ini. Lalu apakah ada kehidupan selain hewan buas? Tidak ada Tuan, karena pemimpin utama tidak mengizinkan. Jikapun ada, mungkin ditempatkan di dalam istana langit, dan dijadikan sebagai pelayan istana, jawab Singa Api Emas itu dengan ragu. Aku tidak yakin dengan jawabanmu, ucap King Ruo dengan penuh arti. Karena aku hanya mendengar rumor itu, dan aku pun belum pernah ke istana utama, Tuan. Belum pernah ke istana utama. Benar, Tuan, hanya pemimpin puncak yang boleh memasuki dan menemui pemimpin utama. Bahkan dengan tingkatan kekuatanmu. Benar Tuan, karena aku hanya jenderal kecil. Apakah itu artinya pemimpin puncak adalah jenderal besar? Benar Tuan. Baik, kamu kembalilah. Jika aku perlu bantuan, aku akan memanggilmu, ucap King Ruo sambil bergerak dari punggung hewan buas tersebut. Baik Tuan. Setelah memastikan King Ruo benar-benar telah pergi, Singa Api Emas itu lalu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, King Ruo yang telah mendapatkan informasi dari Singa Emas itu lalu memberikan informasi tersebut pada Xuan Wu Suxian dan Feng Wu Bohuai melalui lencana pesan jiwa. Tidak hanya itu, King Ruo juga mengabari Tao Tao untuk mempersempit wilayah pencarian mereka di setiap puncak. Sambil memasuki wilayah utama, King Ruo juga mengambil beberapa sumber daya tingkat tinggi. Pada saat memasuki gunung utama yang berada di tengah keempat gunung lainnya itu, King Ruo dikejutkan dengan dua aura hewan buas yang sudah berada di tingkat abadi mendekatinya. Sus! King Ruo bergerak sambil melepaskan segel ilusi dan bersembunyi. Baru saja King Ruo menyembunyikan dirinya, dua kera api hitam muncul di hadapan King Ruo, sambil mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba salah satu dari kera api itu mengayunkan tongkat hitam di tangannya, diikuti kera lainnya dan memukul apa saja di sekitarnya. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Serangan yang membabi buta itu akhirnya mengenai perisai ilusi dan melempar King Ruo yang sedang bersembunyi di dalamnya. Sudah kuduga, bunuh dia, ucap salah satu kera api itu bergerak dengan beringas, menyerang King Ruo dengan kekuatan puncaknya. Namun baru saja kera api itu bergerak, King Ruo langsung melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Agung Wogong, sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo dari tubuhnya. Duar, tongkat hitam dan tombak emas itu beradu, mendorong kera api itu hingga belasan meter. Sangat kuat, ucap kedua kera api yang merupakan hewan buas abadi tingkat dasar itu bergerak mundur dan menjaga jarak dengan King Ruo. Apakah kalian ingin bermain denganku? Tanya King Ruo sambil bergerak mendekati kedua kera yang ikut bergerak mundur tersebut. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di tempat ini? Siapa aku, dan apa tujuanku di tempat ini? Itu adalah urusanku, jawab King Ruo sambil menyegel kawasan itu dengan diam-diam. Tapi kamu telah memasuki kediaman kami,
dan kawasan ini terlarang untuk kalian, ucap salah satu kera api itu dengan tegas. Jika kamu tidak ingin masalah ini semakin rumit, maka tinggalkanlah tempat ini, ucap kera api lainnya mengancam. Aku tahu tempat ini terlarang, dan aku juga tidak ingin membuat masalah ini menjadi rumit, namun aku juga tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Jika kalian ingin aku segera pergi, maka kalian harus membantuku menyelesaikan urusan di tempat ini, ucap King Ruo membuat kedua kera api itu terdiam dan saling berpandangan. Apakah kamu pikir kami ini pelayanmu? Itu artinya kalian tidak bersedia membantuku, jika demikian jangan paksa aku untuk pergi, ucap King Ruo. Kamu, jawab kera api itu dengan kesal. Begini saja, jika kalian tidak dapat membantuku dengan kekuatan kalian, maka aku ingin kalian menjawab beberapa pertanyaanku, bagaimana? Apakah kamu pikir, jawaban kalian akan menentukan nasib kalian, ucap King Ruo sambil mengarahkan tombak emas di tangannya. Aku telah menyegel kawasan ini, jika kalian tidak mau bekerja sama, maka kalian pasti tahu akhir dari percakapan ini, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi bagaimana kami bisa percaya kamu akan memegang kata-katamu? King Ruo terdiam sejenak, lalu menggerakkan tangannya. Sus, cahaya keemasan yang menyegel kawasan itu lenyap. Aku telah membuka segel, dan itu artinya kalian bisa pergi dari tempat ini. Sebelumnya aku telah bertemu dengan singa emas, namun dia juga tidak bisa menjawab pertanyaanku. Semoga kalian berdua dapat membantu, ucap King Ruo dengan serius, sambil menyimpan senjatanya. Membuat kedua kera api itu saling berpandangan. Lalu bagaimana dengan nasibnya? Apakah kalian merasakan aura pembunuhan dan kematian di tempat ini? Tidak ada tuan, ucap kedua kera itu sambil menggelengkan kepalanya. King Ruo terdiam sejenak lalu menatap kedua kera api itu dengan serius. Tuan-tuan, aku telah mempersiapkan diri untuk memasuki tempat ini sudah begitu lama, yaitu mulai saat para tetua menemukan jejak aura pecahan jiwa ayah, ucap King Ruo menjeda kata-katanya, mendramatisir suasana di tempat itu. Apakah maksud tuan pecahan jiwa ayah tuan ada di tempat ini? Benar tuan, jawab King Ruo dengan serius. Tapi bagaimana bisa? Tanya salah satu kera dengan serius. Tuan, ini adalah rahasia kami, ucap King Ruo sambil menjelaskan keistimewaan khusus darah petir tersebut. King Ruo lalu menunjukkan kekuatan petir dari telapak tangannya. Lalu mengapa pecahan jiwa tersebut memilih tempat ini? Tanya salah satu kera api itu dengan penasaran. Karena, satu-satunya tempat paling aman di kawasan selatan adalah gunung kuno Nanjin ini, ucap King Ruo sambil menjelaskan kekacauan di Kekaisaran Shen Luo yang agung hingga kematian Luo Feng, membuat kedua kera api itu terdiam. Aku tahu sejarah panjang gunung Nanjin. Dengan kekuatanku saat ini, menghadapi dan berurusan dengan elang emas tidak ubahnya mencari kematian, tapi jika aku hanya menunggu aku tidak akan pernah bertemu dengan pecahan jiwa ayahku. Apakah tuan berdua pernah menemukan atau melihat pecahan jiwa tersebut? Tanya King Ruo dengan suaranya yang dalam, sambil menunjukkan lencana Phoenix emas, membuat kedua kera api itu terdiam. Ini sudah begitu lama. Aku bahkan tidak yakin pecahan jiwa itu bisa bersembunyi dari mata penguasa Ying Huai, jawab salah satu kera dengan serius. Benar, apalagi dengan sifat penguasa Ying Huai, ucap kera lainnya. Maksud tuan? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan, penguasa Ying Huai adalah orang yang sangat pencemburu dan dia tidak bisa menoleransi apapun itu, apalagi kekuatan pecahan jiwa tuan penguasa Luo Feng yang jelas-jelas bertentangan dengan keberadaannya, jawab kera itu dengan jujur. King Ruo mendesah panjang, menatap kedua kera itu dengan serius. Itu artinya tuan berdua juga tidak tahu keberadaan pecahan jiwa tersebut, ucapnya pelan. Benar tuan. Baiklah, karena urusan kita sudah selesai, silakan tuan berdua pergi, aku akan melanjutkan pencarian, ucap King Ruo dengan tenang, membuat kedua kera api yang sebelumnya begitu beringas tersebut hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mohon tuan untuk berhati-hati, ucap kera api tersebut dengan hormat. Terima kasih tuan, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu.
Sosoknya membias lalu lenyap dari pandangan kedua kera api tersebut. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita kembali dan beristirahat, anggap saja kita tidak pernah bertemu dengannya. Dia menghormati kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Jika dia orang lain, apalagi dengan kekuatannya, apakah mungkin kita bisa berbicara seperti ini lagi? Saudara benar. Lalu bergerak pergi. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju kawasan puncak utama Gunung Nanjin dengan berhati-hati. Tempat ini benar-benar mengerikan, tidak heran Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Suxian begitu takut sebelumnya. Dengan banyaknya hewan buas yang berada di tingkat abadi, ini benar-benar menyulitkan pencarian. Semoga saja pecahan jiwa ayah guru baik-baik saja, batinnya sambil bergerak. Mencari tempat untuk berbicara dengan Luo Feng. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo akhirnya menemukan gua kecil yang bahkan tidak tersentuh oleh hewan buas lainnya. Sosoknya lalu memasuki gua kecil itu. Setelah memastikan tidak ada kekuatan asing di dalam gua kecil itu, King Ruo lalu membuat segel perlindungan. Setelah menyegel tempat itu, sosok Luo Feng muncul di hadapannya. Ruo, ucap Luo Feng dengan heran. Ayah, maaf mengganggu pemulihanmu, ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaannya yang kini sudah berada di dalam gunung kuno Nanjin. Benarkah? Dengan wajah serius. Benar ayah, jawab King Ruo sambil menjelaskan tujuannya agar Luo Feng ikut mencari keberadaan pecahan jiwanya. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Tapi Ruo, ini akan sangat berbahaya. Karena ini dapat menarik perhatian kekuatan lain, ucap Luo Feng dengan ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku hanya perlu ayah melakukannya sebentar saja, ucap King Ruo. Tapi, apakah kamu sudah yakin? King Ruo menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah Ruo, maaf ini akan merepotkanmu, ucap Luo Feng dengan wajah tidak rela, lalu mengedarkan kekuatannya. Kilatan cahaya keemasan keluar dari dalam gua kecil itu, naik ke atas langit lalu menyebar ke berbagai arah. Di dalam gua, di hadapan King Ruo, Luo Feng duduk tenang dengan mata terpejam. Dalam waktu singkat, Luo Feng lalu membuka matanya. Ayah, bagaimana? Seseorang sedang mengawasi tempat ini, ucapnya dengan serius. Lalu bagaimana pecahan jiwa ayah? Aku merasakan keberadaannya di puncak gunung ini, tapi aku tidak yakin, jawabnya dengan serius. Baru saja Luo Feng selesai berkata-kata, tiba-tiba ledakan keras bergema dari mulut gua dan menggetarkan tempat itu. Ruo, ucap Luo Feng dengan serius. Ayah, tenanglah, ucap King Ruo sambil meminta Luo Feng kembali ke dalam dunia jiwa. Baru saja Luo Feng kembali ke dalam dunia jiwa, api emas memasuki lorong gua kecil itu dan membakar apa saja yang ada di dalamnya. King Ruo yang sudah mengantisipasi hal itu hanya berdiri dari balik segel pembatas, menatap api emas yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 tahap puncak itu dengan tenang. 15 menit kemudian, api keemasan itu secara perlahan menghilang dari dalam gua kecil itu. Mereka pasti mengira aku sudah mati, ucap King Ruo sambil memikirkan cara untuk memasuki puncak utama Gunung Nanjin dengan serius. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.